Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dania Putri Kurniawan, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika. Di video ini aku akan membahas soal mengenai bab prinsip sarang merpati atau dalam bahasa Inggris disebut Pigeonhole Principle yang ada pada buku Lecture Notes on Mathematical Olympiad Courses for Junior Section Volume 2 karya Sajiago. Nah, apa sih maksud dari prinsip sarang merpati itu? Secara sederhana, prinsip ini mengatakan bahwa kalau ada lebih banyak merpati daripada jumlah sarang, maka pasti ada paling sedikit satu sarang yang berisi lebih dari satu merpati. Dalam konteks matematika, bisa diartikan jika ada n+1 objek yang dimasukkan ke dalam n kotak, maka pasti ada satu kotak yang berisi lebih dari satu objek. Prinsip sederhana ini ternyata bisa dipakai untuk membuktikan banyak hal menarik, seperti soal tentang bilangan, warna, atau pembagian benda. Nah, supaya lebih paham lagi mengenai prinsip sarang merpati ini, yuk kita langsung aja ke contoh soalnya. Bagian testing question A. Soal yang pertama, buktikan bahwa di antara 2009 bilangan, mulai dari 1, 11, dan seterusnya, sampai bilangan yang terdiri dari 2009 digit 1, terdapat satu bilangan yang habis dibagi 2009. Nah, soal ini meminta kita untuk membuktikan bahwa di antara himpunan 2009 bilangan repunit, yaitu bilangan yang terdiri dari satu digit, terdapat setidaknya satu bilangan yang habis dibagi 2009. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, mendefinisikan himpunan dan sisa pembagian. Ditetapkan himpunan S dari 2009 bilangan atau N-nya sama dengan 2009, maka S-nya sama dengan N1, N2, dan seterusnya sampai N 2009. Sisa pembagian atau modulo setiap bilangan dalam S terhadap 2009 yang mungkin adalah bilangan bulat dari 0 hingga 2008. Karena sisa pembagian dari suatu bilangan pasti kurang dari bilangan itu sendiri, maka semua sisa pembagian yang mungkin dari bilangan 2009 adalah bilangan bulat dari 0 sampai 2008. Berdasarkan definisi himpunan bilangan dan sisa pembagian pada langkah 1, kini kita dapat menerapkan prinsip sarang merpati di langkah 2 dengan menetapkan 2009 bilangan dalam himpunan S sebagai merpati dan 2009 sisa pembagian yang mungkin adalah bilangan bulat dari 0 sampai 2008 sebagai sarang. Dari penerapan prinsip sarang merpati ini memunculkan dua kemungkinan atau dua kasus yang harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan pembuktian. Kasus yang pertama yaitu sisa 0 ditemukan, dan kasus yang kedua yaitu semua sisa bukan 0. Untuk kasus yang pertama, jika salah satu bilangan atau kita sebut NK memiliki sisa pembagian 0 ketika dibagi 2009 atau NK kongruen dengan 0 modulo 2009, maka bilangan tersebut habis dibagi 2009, maka kasus pertama terbukti. Kasus yang kedua, kita asumsikan tidak ada bilangan yang habis dibagi 2009, maka semua sisa pembagian harus berada di himpunan 0 sampai 2008. Sehingga terdapat 2009 bilangan atau merpati dan hanya ada 2008 sisa bukan 0 yang mungkin atau sarang sisa bukan 0. Nah, karena 2009 lebih besar dari 2008, maka menurut prinsip sarang merpati, setidaknya terdapat dua bilangan berbeda atau kita sebut NI dan NJ yang memiliki sisa pembagian yang sama, atau NJ kongruen dengan NI modulo 2009. Selanjutnya langkah yang ketiga, analisis selisih bilangan. Dari kesamaan modulo pada langkah 2, selisih kedua bilangan tersebut pasti habis dibagi 2009, atau NJ dikurang NI kongruen dengan 0 modulo 2009. Bentuk selisihnya adalah NJ dikurangi NI sama dengan suatu bilangan yang terdiri dari J kurang I kali angka 1, diikuti oleh I kali angka 0, sama dengan bilangan yang terdiri dari J kurang I kali angka 1, dikali 10 pangkat I. Inti dari persamaan ini adalah bahwa selisih dua bilangan repunit yang berbeda dapat difaktorkan menjadi bilangan repunit yang lebih pendek, lalu dikalikan dengan perpangkatan 10, di mana pangkatnya atau I-nya sesuai dengan jumlah digit 0 di akhir hasil pengurangan. Selanjutnya langkah yang keempat, penyederhanaan modulo. Persamaan yang diperoleh yaitu bilangan J kurang I kali angka 1 dikali 10 pangkat I kongruen dengan 0 modulo 2009.
Karena faktorisasi prima dari bilangan 2009 sama dengan 72 kali 41, yang artinya tidak memiliki faktor 2 atau 5, maka 10 pangkat I dan 2009 saling prima, atau FEB dari 10 pangkat I dan 2009 sama dengan 1. Oleh karena itu, faktor 10 pangkat I dapat dihilangkan dari kesamaan modulo, menghasilkan bilangan J kurang I kali angka 1 kongruen dengan 0 modulo 2009. Sehingga kesimpulannya, bilangan J kurang I kali angka 1 adalah bilangan yang terdiri dari digit 1 dengan panjang K sama dengan J dikurang I, di mana K lebih besar atau sama dengan 1 dan K kurang dari atau sama dengan 2008. Bilangan ini merupakan salah satu anggota dari himpunan awal S. Dengan demikian, baik pada kasus 1 maupun kasus 2, pasti ditemukan satu bilangan dalam himpunan S yang habis dibagi 2009. Terbukti. Nah, itu dia salah satu contoh soal mengenai prinsip sarang merpati. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.